karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel untuk kita pada Minggu Quasimo Degeniti hari ini yaitu dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3, kita membacanya secara responsorial. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan pemuritan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan vokal grup AMA dari week 26.
Kita mendengarkan pembacaan Warta Jemaat. Warta Pelayanan Minggu 7 April 2024. Romawi 1, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu Quasimo de Geniti. Artinya seperti bayi yang baru lahir. Dengan topik minggu, kita hidup di dalam terang. Romawi 2, informasi pelayanan umum. Nomor 1, ibadah Minggu Keluarga. Hari ini Minggu tanggal 7 April 2024, gereja kita melaksanakan ibadah Minggu Keluarga dan di semua ibadah akan diadakan pengumpulan persembahan keluarga dengan memakai amplop yang sudah disediakan bagi semua keluarga. Persembahan tersebut untuk dana operasional gereja dalam persiapan dana perayaan Jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2028. Di ibadah tersebut, semua anggota keluarga duduk bersama. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A, 1B sebelum khotbah, persembahan kedua, dan persembahan khusus keluarga yang memakai amplop setelah khotbah ke depan. Nomor 2, pertanggungan seksi AMA. Pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 pukul 19.30 WIB akan diadakan pertanggungan seksi AMA HKBP Tangerang Kota bertempat di Sopo Saroha. Melalui warta ini diundang kehadiran semua punggungan AMA Huria, AMA Makantata, AMA Sola Gracia, dan semua AMA dari setiap week untuk menghadiri pertanggungan tersebut. Yang bertugas liturgis dari AMA week 19, 2 Syapat dari AMA week 20, dan yang mengumpulkan persembahan dari AMA week 21. Persembahan pujian dari Kor Parhalado AMA. Dan yang menyediakan konsumsi dari week 5, 18, dan 27. Yang ketiga, donor darah. HKBP Tangerang Kota melalui NHKBP mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti kegiatan donor darah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 7 April 2024 pukul 9.00 sampai 13.00 bertempat di Sopo Saroha. Nomor 4, laporan hasil panitia profesionalisme tahun 2023. Pada tanggal 8 Maret 2024, panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan 2023 HKBP Tangerang Kota telah melaporkan pertanggungjawaban hasil tahun profesionalisme 2023 kepada Huria melalui pimpinan majelis serta para tahun sebagai berikut. Yang pertama, setoran pertama dana tunai ke rekening Huria sebesar 1.200.000.000 rupiah. Bagian B, setoran kedua dana tunai ke rekening Huria sebesar 189.645.000 rupiah. Bagian C, pembelian aset atau sound system sebesar 388.376.000 rupiah. Bagian D, perbaikan fasilitas lapangan voli sebesar 13.926.000 rupiah dengan total 1.791.947.000 rupiah. Nomor 5, panitia pembangunan. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan atas telah
diterbitkannya izin mendirikan bangunan atau IMB Rumah Huria pada tanggal 4 April tahun 2024. Mari kita dukung dalam doa agar proses pembangunannya berjalan dengan baik. Nomor 6, retreat katekisasi CD reguler. Pada hari Senin dan Selasa tanggal 8 sampai 9 April 2024 akan dilaksanakan retreat peserta CD reguler tahun ajaran 2023-2024 bertempat di Villa Kebunku Sentul yang dipimpin oleh seluruh full-timer, panitia orang tua, dan Naposo. Nomor 7, warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Pahala Rudianto Purba, putra dari Bapak Situa Panser Purba dan Ibu Rosmauli Manulang, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota dari week 13, dengan Preti Veronica Ertian Rumapea, putri dari Bapak Josmen Rumapea almarhum, dan Ibu Emmy Helen Yunfiana Siregar, Jemaat GPIB Eklesia Dumai, telah melaksanakan pertepolon pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 di Gereja GPIB Jemaat Eklesia Dumai. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 di Gereja GPIB Jemaat Eklesia Dumai. Nomor 8, Jemaat baru. Sejak hari ini, Minggu tanggal 7 April 2024, telah menjadi jemaat baru di HKBP Tangerang Kota. Yang pertama, Saudari Risma Sirait, Ruas Perseorangan, yang pisah dari NRJ 100812, bertempat tinggal di Pondok Arum Blok G1, nomor 15, Week 18, NRJ 241734. Bagian B, keluarga Bapak Hesekiel Mangasi Siagian, Ibu Melisa Krisdayanti Gultom, beserta 1 orang anak yang datang dari HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Bertempat tinggal di Jalan Muhammad Yamin 1, nomor 25, RT 0504, Kelurahan Babakan, Week 29 dengan NRJ 241736. Nomor 9, anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan A, seorang putri bagi keluarga Bapak Joy Jan Paolo Siahan, Ibu Sintauli Dewi Kristi Sialagan, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, week 32 dengan energi 191365. B, seorang putra bagi Bapak Rinal Aprianto Simbolon, Ibu Dina Maria Sinabela, pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024, week 25 dengan energi 221481. Orang tua anak-anak tersebut dalam keadaan sehat. Nomor 10, ucapan selamat dan doa. Full-timer, Parhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini untuk disampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 269 ayat 1 sampai dengan ayat 5 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di gedung gereja ini, baik yang di lantai 1 dan di lantai 2, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dari mimbar ini, kami sampaikan salam sukacita bagi kita semua, salam damai sejahtera, Horas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Minggu Quasimodogeniti, yang berarti seperti bayi yang baru lahir. Tertulis di dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 1 Yohanes 2 ayat 2. Saya akan bacakan bagi kita, demikianlah firman Tuhan disampaikan. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Allah adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dan anak-anak sekolah minggu semua yang ikut hadir di ibadah minggu keluarga ini, dan juga remaja Naposo Bulung tentunya, semua kita tahu bahwasanya kegelapan tidak bisa mengalahkan terang. Betul? Tohodoi? Contoh, di dalam satu rumah, semua lampu hidup, lalu kita masuk ke dalam kamar,
lampunya kita matikan. Kalau di kampung dindingnya dari papan, tapi selalu ada saja yang berlubang. Dari lubang itu akan keluar cahaya yang dari ruang tamu, benar ya? Artinya apa? Sekecil apapun terang itu dapat menerangi sekelilingnya. Amin. Dan sebesar apapun kegelapan itu tidak dapat menutupi terang yang bersinar. Inilah topik minggu kita pada hari ini. Kita hidup di dalam terang. Ya, Amanginang. Topik minggu kita hidup dalam terang. Nah, kalau hidup di dalam terang berarti tidak ada lagi yang gelap. Tidak ada lagi yang tersembunyi. Tidak ada lagi yang tertutupi. Orang yang hidup di dalam terang berarti hidup di dalam Tuhan. Karena Yesus Kristus yang adalah terang dunia datang untuk menerangi kegelapan dunia. Kegelapan dunia yang seperti apa? Dosa-dosa kita. Kalau kita tidak berdosa, tidak perlu Allah menjadi manusia. Tapi karena manusia itu berdosa, maka dia harus menjadi manusia. Kita harus berubah menjadi anak-anak terang karena Yesus Kristus yang datang mematikan kematian kita. Itu saya khotbahkan di Minggu Paskah kemarin. Mati karena dosa. Tapi kematian kita karena dosa digantikan oleh kematian Yesus Kristus. Maka kita yang tadinya mati menjadi hidup kembali. Nah, orang-orang yang telah hidup kembali inilah yang dikatakan lahir baru. Quasimodo geniti. Songon poso-poso naik baru tubuh. Kembali lahir. Kalau bayi yang baru lahir berarti dia murni. Dia hanya mengandalkan orang tuanya. Kalau diberi baju, pakai bajulah dia. Kalau diberi makan, makanlah dia. Tapi ingat, bayi yang baru lahir tidak bisa makan makanan keras. Dia harus makan makanan lembek, yaitu susu. Makanya di dalam kitab Petrus itu dikatakan seperti bayi yang baru lahir yang mengharapkan susu yang murni. Di susu natama, yaitu yang bersumber dari sorga. Nah, ini Amanginang yang mau dikatakan. Pada waktu itu jemaat Tuhan diganggu imannya oleh pengajaran-pengajaran yang datang. Mereka mulai goyah. Di mana pengajaran yang mengatakan Yesus Kristus itu bukanlah Allah. Dia manusia sama seperti kita. Betul, dia manusia sama seperti kita. Tetapi pengajaran yang mengatakan dia bukanlah Allah itu adalah pengajaran yang salah. Karena Yesus yang menjadi manusia itu datang dari sorga. Yang dia sendiri adalah Allah yang menjadi manusia. Bukan manusia yang menjadi Allah, tetapi Allah yang menjadi manusia. Agar kita manusia yang berdosa ini digantikannya di dalam kematian di kayu salib. Supaya kita selamat. Karena semua manusia telah berdosa. Karena semua kita telah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Oleh sebab itulah Yesus datang dan menyelamatkan kita. Dan penyelamatan ini tadi saya katakan Quasimodo geniti. Kita dilahirkan kembali. Nah, orang yang dilahirkan kembali tentu tidak lagi hidup seperti manusia lama lagi. Karena dulu kita hidup di dalam kegelapan dosa. Tetapi karena kita sudah dilahirkan kembali, maka sekarang kita harus berubah. Hidup di dalam terang ilahi. Hidup di dalam terang sorga. Dan hidup orang yang di dalam terang sorgawi, maka hidupnya selalu memancarkan sukacita, selalu mendatangkan damai sejahtera bagi sesamanya. Inilah dikatakan tadi supaya kita bisa hidup di dalam persekutuan. Supaya kita bisa hidup berdampingan. Songon episteltai, sungguh alangkah baik dan indahnya bila saudara diam bersama hidup dengan rukun. Orang yang hidup diperbaharui di dalam kebangkitan Yesus. Ikon bui do mardame dohot donganna.
Ikon boy do mardame doho inata amatta ya anakon. Harus berdamai. Harus berubah. Jadi firman Tuhan yang kita dengar. Songon edeni akama nasian wid 20 nomi. Jojodonian hutangi hon hatam. Siana kana posomi. Alay daku oloi. Podanani. Tehe. Nanti nano halmi. Nah kan gitu kan. Kita dengar firman setiap hari. Ale jojod do talaosi. Manibil hita sian dalan ni debata. Ale tong masongon ursai hita. Nama uas jahi guluani. Yang merindukan belas kasih Tuhan. Yang merindukan pengampunan Tuhan. Rodoau Tuhan. Marsinggang dia dopan mi. Manopoti dosa. Roma hita manopoti dosa. Ini ya. Yesus Kristus yang telah mengerjakan keselamatan. Itu harus berdampak luas, berdampak besar dalam hidup kita, membawa perubahan. Nah, ketika kita telah menyadari apa yang telah kita perbuat selama hidup ini, Roma hita tu ibana. Mengandalkan Tuhan, membiarkan Tuhan yang berkehendak melakukan apa saja di dalam kehidupan kita. Itu yang merkuasi modogeniti itu. Dan lomo-lomota, nggak mau-maunya kita. Biarkanlah Tuhan yang berkehendak. Saguru di homa Tuhan. Jadilah kehendakmu Tuhan. Sakit aku Tuhan. Susah hidupku Tuhan. Saguru di homai Tuhan. Alai pargogoi au. Aidoto. Molo pasahaton kita memberikan semuanya kepada Tuhan. Berarti ada penyerahan. Ketika kita berserah, maka kita merasa tidak mampu, kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Tapi kalau terus kita yang turun tangan, dari surga Tuhan gini, baik, lo mau misi, baik, dibiarkan. Seperti Firaun yang dikeraskan hatinya, bisa Tuhan mengeraskan hati kita, sampai akhirnya kita terjatuh, dan akhirnya kita sadar, oh Tuhan ternyata aku bukan siapa-siapa. Nah hari ini pesan firman Tuhan mengingatkan kita untuk berubah. Itulah tanda pertobatan. Pertobatan tidak terlihat jika tidak ada perubahan. Pertobatan tidak terlihat jika tidak ada perubahan. Perubahan kita harus jelas. Tadi saya katakan tidak lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi hidup di dalam terang Tuhan. Kita bisa menutupi perbuatan jelek kita. Kita bisa menutupi busuknya hati dan pikiran kita dari manusia. Tetapi di hadapan Tuhan, patar doi sude. Tuhan tahu. Di gereja ini sekarang yang hadir di sini, ada kita yang berani ngomong jorok, memaki teman di sampingnya, atau memukul tiba-tiba pipinya. Gak ada saya rasa. Semua kita yang hadir di sini, semua orang yang rohani. Iya tuh, rohani kita semua di sini. Tapi setelah nanti keluar dari gereja, jadi rohana. Iya kan? Isi dosi rohana, dong dosi rohana. Di gereja kita rohani, di luar kita rohana. Di gereja kita memuji Tuhan, di luar kita memuji diri. Ini yang harus kita ubah. Itu tanda pertobatan. Ada sesuatu yang baru terjadi dalam hidup kita, dan yang baru itu berdampak berguna bagi banyak orang. Banyak orang berpikir sesuatu yang baru itu bagaimana kita merasakan berkat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Oh, doaku dijawab Tuhan. Tuhan memberikan apa yang kuminta. Tuhan kasih mujizat. Bukan mujizatnya itu keselamatan, bukan. Tapi keselamatan apa, Manginang? Ketika kita datang bersyukur kepada Tuhan. Itu. Bukan karena kemampuan kita melewati kesulitan. Bukan itu. Pertobatan bukan. Tapi pertobatan bagaimana kita bisa menikmati penderitaan itu. Dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu buah pertobatan kita. Pertobatan kita tidak merungut-ungut lagi. Tidak mengeluh dan mengeluh.
Karena tidak ada manusia yang hidup di bumi tidak menderita, tidak menghadapi persoalan hidup. Semua kita, selama kita masih hidup, kita pasti bergumul. Pasti kita merasakan rasa sakit. Tetapi hanya orang yang hiduplah yang mampu bersyukur. Tapi kalau sudah mati, gak bisa lagi bersyukur. Ada orang miskin, lihat pengemis. Tuhan terima kasih walaupun aku miskin, tapi aku tidak mengemis. Ya. Lalu pengemis ini melihat orang sakit. Tuhan terima kasih walaupun aku mengemis, tapi aku enggak sakit. Katanya. Lalu orang sakit lihat ambulans yang di dalamnya ada peti mati. Tuhan terima kasih walaupun aku sakit, tapi aku tidak mati. Orang mati bisa bilang terima kasih? Dang boy be, sonang mamodong. Karena itu hidup yang berubah adalah hidup yang bersyukur. Itulah terang Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Bersyukurlah setiap hari. Jadi kalau suami melihat istrinya cerewet, bersyukurlah Manginang. Bersyukurlah ya, itu alami itu. Saya udah pernah khotbahkan, kalau nggak banyak ngomongnya perlu dibawa psikolog itu. Berarti sakit inang itu. Tapi kalau masih rame ngomongnya, mau lihat ya Tuhan. Acit pepinggolhu, ale sehat dope natakon. Gitu amang ya. Terima kasih. Inang juga. Kalau amang itu cuek, amang itu enggak peduli kira-kira menurut kita, percayalah inang. Di luar rajanya itu. Takutnya orang itu kalau sakit kita. Gitu nyamang. Tohodoi manang nalas lor hamuna tuan di mamarsahi ton asam unang goda katanion biar manang na mabiar do hamu molo marsai inata bu mabiar do inang jadi mau lihat ya di Tuhan anu mulai siang gereja tortiup tangan nai mau lihat ya dapat mabiar do HP ho molo marsai tahu alani i rak menjaga mahita asarap sehat ate kan gitu ya. Ya kalau masih cerewet, masih seperti cuek dan segala macam, syukuri terima kasih Tuhan. Amanginang mohon maaf tuak kahamu inong nami do among nami nong mabalu. Suku kamu nasida. Hatsitia do molo nga sahala na. Dedo no? Iya sepi, sedih. Karena itu nanti kalau malam tidur lihat mukanya. Mang Tuhan, ngasing pangukurnya mataon. Ale mo lihat ya maboy dupe hubege ukur nai. Hamu lihat kamu. Bersyukurlah. Hidup dalam terang Tuhan itulah hidup yang bersyukur. Tidak marungut-ungut, tidak mengeluh lagi. Kalaupun kita mengalami kesusahan, mengeluh sebentar saja. Jatuh oke boleh sakit, tapi bangkit lagi sembuhkan lukamu. Luka itu amanginang diobati, bukan dikorek-korek. Cobalah kita jatuh, luka, sudah mulai kering, kita korek, sembuh dia, luka lagi dia. Demikian juga perasaan kita. Jika sesuatu terjadi dalam diri kita, rasa sakit, biarkan saja. Sembuhkan itu dengan firman Tuhan, dengan bernyanyi, dengan memberi belas kasih. Lakukan semua yang baik, itu akan sembuh sendiri. Tapi kalau terus kita ungkit-ungkit, tengok mukanya itu benci kali aku. Kenapa lah pula jumpa-jumpa kami terus? Kesana aku, ke situ dia, ke sini aku, ke sini pula dia. Benci kali. Karena semakin benci kita kepada seseorang, makin sering kita jumpa sama dia. Uji hamu. Semakin benci kita kepada seseorang, makin sering kita jumpa sama dia. Oleh karena itu kalau kita mau lepas, mau terbebas dari rasa sakit itu, life must go on. Biarkan saja. Nanti akan sembuh sendiri. Amin. Itulah hidup yang berubah. Itulah hidup yang di dalam terang surga. Tidak marah-marah terus. Jangan kayak suami istri. Pagi berantem. Ayo gereja hitam. Toe, anu tasabung. Pernah gitu mang? Enggak kan? Biasanya berantem mereka. Tapi begitu datang tamu. Mak, terina. Roy natay nalabo natay. Amang mulia hati ma Tuhan. Nggak dijawau. Iya, saya pernah gitu amanginang. Pendeta pun manusia. Ba opungon suku kamu badong mungkin dang ada hiana sida masowal asia dong dui sip satokin alai made bata Tuhan itu baik banget terus dikirimnya tamu asa mardami halakon
Mak, bikin tes, datang ini. Oh, iya Pak. Nggak dame, nggak saya be. Ale mulo na tong do penasida dia hidup di dalam kegelapan. Toe, tasabung, ngamulak betamu. Hudul ho. Itu orang yang hidup dalam kegelapan. Gak puas dia kalau gak sampai yang di hatinya itu. Sampai mali-li. Tapi orang yang hidup di dalam terang Tuhan, dia sanggup untuk melupakan. Nah itu. Inilah tanda kebangkitan Yesus itu. Memperbaharui kehidupan kita. Mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Lalu yang berikut dikatakan lagi, murid-murid yang menyaksikan Yesus secara fisik, mereka melihat, mereka meraba, mereka merasakan kebersamaan itu, disaksikan kepada orang-orang yang membawa pengajaran-pengajaran sesat. Dang tikos Yesus si debata, dang tikos ibana anak ni debata. Kamilah saksinya. Kami telah melihat dia, kami telah merasakan dia, dengan mata kami melihat dia, dengan tangan kami meraba dia. Itu dia katakan. Hanya orang yang pernah mengalami bisa menyaksikan dengan nyata. Nenda sian udah ba, adung udah ba, horbo tolu uluna. Porsi ahidai sih, tidak percayalah kita. Tapi kalau kita pernah melihat tiba-tiba ada kerbau 3 kepalanya, kita foto itu, cekrek, wih luar biasa ini. Kita selfie lagi, kita pegang kepalanya. Iya kan? Sekarang kan butuh pembuktian. Nah ini buktinya, aku selfie sama kerbau kepala 3. Kira-kira begitu di zaman sekarang ini. Murid-murid itu mau mengatakan, kami melihatnya, kami merabanya. Karena itulah kami menyaksikannya. Saya mau katakan kepada Manginang, kalau kita beruntung hidup zaman sekarang, luar biasa perjuangan iman orang-orang pendahulu kita di zaman Alkitab ini. Kalau kita hidup di zaman itu, bisa nggak kita percaya kepada Yesus? Belum tentu. Belum tentu. Dia bisa memberi makan 5.000 orang dari 5 roti 2 ikan. Gimana caranya? Karena logika, seandainya Yesus terjadi, Yesus ada sekarang, dan kita kembali hidup di zaman dulu, kembali zaman Alkitab ini, sudah akahalongangan, mujizat-mujizat yang dikerjakan Tuhan itu di luar jangkauan kita. Gak mungkin, tidak mungkin, gak percaya kita. Tapi hari ini kita diingatkan orang yang berpaskah, berquasimodogeniti, yang telah diperbarui, dilahirkan kembali, hidup yang berubah, maka hidup yang percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ini gak mudah. Walaupun kalau kita hidup di zaman mereka dulu pun jauh lebih tidak mudah. Tapi yang mau dikatakan, hidup yang tidak mudah ini, ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan dimampukan. Itu yang berquasimodogeniti itu. Membiarkan Tuhan mengatur hidup kita. Saguru di homa Tuhan, lomomma baemma. Karena itu amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup yang berubah, marilah kita semakin menunjukkan karakter Kristus di dalam hidup kita. Hidup yang berkualitas, bermutu Kristus. Seperti apa? Tadi sudah saya katakan sekilas di depan, hidup yang sederhana, hidup yang bersahaja, hidup yang penuh damai, adil kepada sesama, tidak pilih kasih, memaafkan, pandangan mata yang teduh, bukan sendu. Tahu sendu? Senang duit. Dang mata hepengon. Kan ada pas orang Batak kan, pat ni manuk patung reng-reng, marara mata mangide hepeng. Enggak, jadi enggak hanya mikirkan diri sendiri, mau berbagi. Jadi apa yang dia miliki, berkat yang dia punya, dia sadari kalau itu adalah titipan Tuhan yang sebagiannya juga menjadi milik orang lain. Amin. Itu hidup yang berubah, hidup di dalam terang. Hidup kita menjadi berdampak. Kita peduli, respek kepada orang lain. Itu amanginang. Karena itu khotbah kita pada hari ini, marilah sungguh-sungguh mengubah hidup kita. Jangan lagi hidup di dalam manusia lama, tetapi hiduplah di
pembaharuan yang dikerjakan Kristus. Dalam kitab Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budimu, bukan pembaharuan bodimu. Kalau pembaharuan body itu sama seperti HP yang ganti casing. Isinya tetap, luarnya saja yang cantik. Seperti tadi, luarnya rohani, dalamnya rohana. Jangan, tetapi dari dalam ini harus diperbaharui sehingga benar-benarlah kita hidup di dalam terang yang dari sorga itu. Alani amang inang nahina holongan ni Tuhata Yesus Kristus. Biarlah firman ini benar-benar mengingatkan kita dan menginspirasi kita untuk mengoreksi diri kita. Jika kita bisa menutupi kekurangan, kesalahan, keburukan kita di depan manusia, tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Karena itu mulailah dari hal yang paling sederhana. Mulailah dari hal yang paling kecil, di mana kita berkomitmen untuk mengikuti jalan Tuhan. Buan maau tudalan mi ninna ama 26 nakingani kan di ede anak nalili. Oh berat dong yang muda. Om ede munai mula do Tuhanmu. Sotung diulah kamu bedosa. Sotung. Wah, makana akahita nama rede mula tu hita do gabi jamita do dihitai. Bau pe mulu marjamita au, ngaparjolo au maparukil honon. Ngajo parjolo mano puti dosa. Tuhan adong dosian hatan yang hujamita honon nang hulawosi. Kasih roham Tuhan merpemuati mahodiau. Unang alangnya dosa ki gabedang boy hupasahat hatami. Asa marparbuwe hatamon di nguluni ruasmu. Asa marparbuwe ngulu nasida. Tadda naong tinobusmu nasida. Saya doakan itu manginang. Jadi saya di naik motor. Beberapa minggu ini saya setiap hari olahraga di Amayani. Jadi kalau naik motor dari Jalan Dan Mogot ini kan ada lampu merah itu. Lampu merah. Kan berhenti jam 6 pagi semalam. Kemarin itu Sabtu saya ingat sekali. Semua motor ini kencang sekali padahal masih merah. Wen. Dalam hati saya, bukan gak bisa aku kencang. Tapi aturan ini mengingatkan aku untuk taat hari ini. Saya berhenti. Di belakang saya mobil ten. Biarkan, kata saya silakan kalau kamu lewat. Begitu hijau baru saya gas. Ada kepuasan di hati. Ada kebanggaan untuk kita bisa menjaga komitmen yang baik. Karena itu amanginang uji dirimu setiap hari. Apa yang diaturkan oleh Tuhan, yang mana telah kita laosi, yang mana telah kita ingkari. Tapi ujilah setiap hari, Tuhan aku mau taat. Tuhan aku mau taat. Itu tidak mudah dan murai. Tapi di dalam persekutuan dengan Tuhanlah akan memampukan kita untuk setia melakukan yang baik dan yang benar di dalam hidup ini. Amin. Karena itu amanginang, biarlah Tuhan yang berkehendak dalam hidup kita. Biarlah Tuhan yang merencanakan semua yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita bukan lagi milik kita. Dalam kitab Galatia dikatakan, tetapi aku bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Kan gitu. Jadi kita bukan lagi hidup di dalam kegelapan, bukan lagi hidup menurut dunia, tetapi kita hidup di dalam Tuhan. Karena kita hidup di dalam Tuhan, mari kita biarkan Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memelihara hidup kita. Mari kita tutup khotbah ini dengan nyanyi bersama dari buku nyanyian 476.
Mari kita mengingat selama kita hidup, biarlah Yesus yang menjadi pemilik hidup kita, dan Sang Pemiliklah yang mengatur setiap langkah kita. Sampai Maranatha tiba, kita didapati tetap setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami diingatkan terus setiap hari untuk hidup di dalam keberimanan yang sungguh-sungguh sebagaimana orang yang telah ditebus, yang dilahirkan kembali di dalam kemenangan Yesus Kristus. Janganlah kiranya pengorbanan-Mu di kayu salib menjadi sia-sia, karena kami masih menuruti keinginan-keinginan daging kami, mengikuti kehidupan kegelapan dunia ini. Tetapi hari ini kami diingatkan untuk keluar segera dari kegelapan dunia dan masuk ke dalam terang sorga. Dan biarlah di dalam terang Tuhan, di dalam Yesus Kristus, kami terus menjadi anak-anak terang, menjadi pembawa berkat, menjadi saksi bagi dunia bahwasanya Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat. Biarlah kami tetap setia, seberat apapun perjuangan hidup kami, seberat apapun pergumulan kami, biarlah kami tetap setia hanya kepadamu, karena Engkaulah Sang Pemilik kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah gereja-Mu ini dalam semua pelayanannya. Biarlah Tuhan berkenan memberkati semua pelayan penuh waktu, memberkati parhalado, partohonan, dan juga non partohonan bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Biarlah di dalam pelayanan gereja ini setiap program yang kami kerjakan benar-benar boleh menjadi saksi bagi lingkungan kami dan juga menjadi saksi bagi dunia. Terlebih-lebih Tuhan, jemaat-Mu biarlah mereka terus bertumbuh dan semakin teguh, menjadi tangguh di dalam iman, di dalam kehidupan mereka setiap hari. Dan biarlah gereja ini berdampak di dalam pelayanannya di tengah-tengah jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah dalam pemulihan. Joshua Kristus Tumeyang, Maria Magdalena Nadeak, Nyonya Siagian Esti Sirai, Tahi Aditya Silitonga, Anjuasni Arnawati Tambah, Herlina Silaban, Hegan Hans Manik, Meike Adrian Silalahi, Deborah Rowli Sialoho, Clara Geona Parapat, Sondang Siahan, Reniati Silaban, Priskila Turopa Panggabian, Marulak Pandapotan Purba, Lika Frida Tampu Bolon, Stefanus Lambok Siagian, Erikson Manik, Adriel Juan Dominik Manik, Rendra Tampu Bolon, Arjuna Fritz Siahan, Tiurma Hairani Siagian, Rifan Nathanael Habiahan, Ratna Juwita Nababan, Nadabdab, Riana Serapina Pardede, Cecilia Gomez Sinaga, Ricky Douchen Tampubolon, Christine Yuniati Pasaribu, Hotni Ida Parapat, dan masih banyak jemaat Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, baik mereka yang sedang sakit menahun. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu memohon belas kasih-Mu. Kiranya Tuhan memberkati obat dan makanan mereka, memberkati para medis dan keluarga yang merawat. Biarlah semua Tuhan pakai menjadi kesembuhan bagi saudara-saudara kami semuanya. Terima kasih Bapak, kami percaya hidup kami ada di dalam genggaman kasih-Mu. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh harapan-harapan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ajarilah kami untuk menjalani hidup ini dengan penuh semangat pengharapan kepada Tuhan. Karena kami percaya yang terbaik telah Engkau siapkan dan akan Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan semua rangkaian ibadah kami satu hari ini sampai malam nanti. Biarlah semua berjalan dengan baik hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan keluarga kita dan juga persembahan pribadi dengan penuh sukacita pada hari ini ke depan sambil menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 404, Tinggalkanlah Kegelapan.
Kita
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.